Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official dalam edisi serial pembahasan soal HOTS Matematika Jenjang SMP. Yang pada episode kali ini kita masih membahas soal HOTS yang terkait bangun datar. Pertanyaannya cukup sederhana. Akan tetapi untuk menyelesaikannya tidak sesederhana pertanyaannya. Kita harus melakukan pencarian kaitan dari beragam informasi yang berbeda, baik yang terkait dengan sifat dan juga unsur-unsur bangun datar lain yang tersaji dalam gambar. Di dalamnya juga terdapat transfer konsep dari satu konsep ke konsep yang lain. Maka dalam hal ini dibutuhkan kemampuan menelaah ide dan informasi secara kritis, kemampuan memproses dan menerapkan informasi itu, kemudian menggunakannya dalam memecahkan masalah. Mari kita ikuti sajian dan pembahasan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal HOTS Matematika Jenjang SMP bersama saya Radi Abu Zulfikar dalam Sahabat Mat Official. Perhatikan gambar. Berapakah keliling daerah yang berwarna biru? Penyelesaian. Kita perhatikan dengan seksama gambar yang ada bangun yang diberi arsiran warna biru merupakan bangun persegi. Kemudian di sini ada bangun juring setengah lingkaran dan ada tali busur AC. Tali busur AC telah diketahui ukurannya yaitu 24 satuan. Satu-satunya ukuran yang sudah diketahui hanyalah tali busur AC. Ditanyakan keliling daerah yang diberi warna biru. Daerah yang diberi warna biru merupakan bangun persegi. Di sini belum diberi nama, hanya ada satu titik sudut yang telah diberi nama yaitu titik O. Kita lengkapi untuk titik sudut yang lain yang belum diberi nama. Kita beri nama P, Q, dan R untuk titik-titik sudut yang lain. Sehingga sekarang daerah persegi yang berwarna biru telah memiliki nama yaitu O, P, Q, R. Perhatikan dengan seksama apa yang akan kita lakukan. Kita mengambil separuh dari daerah persegi O, P, Q, R dengan menarik ruas garis OQ sebagai salah satu diagonalnya. Sehingga kita dapatkan sebuah segitiga yang kita beri warna kuning, yaitu segitiga OPQ. Adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kalau kita misalkan OPA, PQ juga A, karena OPQ segitiga siku-siku sama kaki. Kalau kita perhatikan juring setengah lingkaran OBQCA, ruas garis OQ adalah ruas garis yang ditarik dari pusat lingkaran ke sebuah titik pada lingkaran. Berarti OQ ini merupakan jari-jari lingkaran. OA juga merupakan jari-jari lingkaran. Demikian juga OB, sehingga panjang ruas garis OQ akan sama dengan panjang ruas garis OA
dan sama dengan ruas garis OB karena ketiganya merupakan jari-jari lingkaran. Kita beri ukuran R. Sehingga kalau OQ R, OA juga R. Tentunya OB juga R, tapi tidak kita tulis di sini. Nah, sekarang kita fokus pada segitiga OPQ. Adalah segitiga siku-siku sama kaki. Dan OQ merupakan sisi miringnya. Maka berlaku teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Kita tulis OQ kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Kita substitusikan. Untuk OQ adalah R, OP A, dan PQ juga A. Menjadi R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat artinya 1A kuadrat ditambah 1A kuadrat. Konsep penjumlahan suku sejenis bentuk aljabar. Kita jumlahkan koefisiennya menjadi 2 sehingga hasilnya R kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Nilai R kita dapatkan dengan menarik akar kuadrat dari 2A kuadrat. R sama dengan akar kuadrat dari 2A kuadrat. Akar 2 tidak bisa kita tarik akarnya. Akar A kuadrat adalah A, sehingga kita dapatkan R sama dengan A akar 2. R sama dengan A akar 2, sementara R adalah ukuran dari jari-jari OQ dan juga jari-jari OA. Jadi OA sama dengan OQ sama dengan A akar 2. Kita simpan dalam catatan nomor 1. Nilai OA sama dengan A akar 2 ini kita pasang pada gambar untuk menggantikan nilai R, dan segitiga OPQ sudah tidak kita butuhkan lagi. Agar gambarnya kembali seperti semula, kita hapus. Oke. Untuk ukuran sisi persegi sama dengan A, kita pindah di sini, yang lain kita hapus karena di sini sudah ada tanda yang menunjukkan bahwa ukurannya adalah sama. Selanjutnya untuk 24 yang menunjukkan ukuran dari AC ini, agar tidak rancu nanti bisa salah persepsi dikira ukuran dari AR karena tadi R tidak ada. 24 ini kita geser untuk diperjelas. Nah, seperti ini sehingga sekarang tampak jelas bahwa 24 ini menunjukkan ukuran dari tali busur AC. Sekarang kita alihkan perhatian kita fokus pada segitiga AOR. Segitiga AOR adalah segitiga siku-siku yang telah diketahui ukuran sisi AO A akar 2 dan OR adalah sisi dari persegi yaitu A. Karena segitiga siku-siku maka berlaku teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya, yaitu AR kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OR kuadrat. Nilai AO A akar 2 dan nilai OR A kita substitusikan, sehingga kita dapatkan AR kuadrat
sama dengan A akar 2 dikuadratkan ditambah A dikuadratkan. A akar 2 dikuadratkan artinya A akar 2 dikali A akar 2. A kali A adalah A kuadrat, akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 2A kuadrat ditambah 1A kuadrat. 2 adalah hasil pengkuadratan dari akar 2 dan A kuadrat adalah hasil pengkuadratan dari A. Suku A kuadrat kita munculkan koefisiennya 1 agar memudahkan kita dalam menjumlahkan suku sejenis, yaitu 2A kuadrat ditambah 1A kuadrat. Hasilnya 3A kuadrat. AR kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Untuk mendapatkan nilai AR, kita tarik akar kuadrat dari 3A kuadrat. Seperti akar kuadrat dari 2A kuadrat tadi, akar 3-nya tetap, yang akar A kuadratnya adalah A. Sehingga AR sama dengan A akar 3. Kita simpan dalam catatan nomor 2. Ukuran dari AR yaitu A akar 3. Kita pasang pada gambar. Baik, kita lanjutkan. Kembali fokus pada gambar, dan kita telah memiliki 2 buah catatan. Yang pertama, ukuran OA sama dengan A akar 2, dan yang kedua ukuran AR adalah A akar 3. Untuk menghitung keliling dari persegi OPQR, kita butuh nilai dari A ini berapa. Di sini ada segitiga AOR yang ketiga sisinya telah diketahui dalam bentuk aljabar yang bervariabel A. Untuk bisa mendapatkan nilai A ini, kita perlu memodif gambar yang ada dengan ruas garis bantuan, sehingga nanti akan menjadi pembuka jalan untuk memecahkan permasalahan ini. Kita tarik ruas garis BC. Nah, seperti ini. Maka kita dapatkan segitiga ABC. Dan segitiga ABC ini adalah merupakan segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya di titik C. Dari mana kita tahu bahwa sudut C ini siku-siku? Perhatikan, AB adalah diameter dari sebuah lingkaran. Dalam hal ini, diameter dari juring setengah lingkaran. Sedangkan sudut ACB merupakan sudut keliling lingkaran, karena titik C berada pada lingkaran dan dibentuk sudut ACB menghadap diameter. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya akan selalu 90 derajat atau siku-siku. Dan karena C merupakan sudut siku-siku, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di C. Kembali fokus pada gambar. Sudah kita terangkan di awal bahwa juring OBCA merupakan juring setengah lingkaran, yang mana OB dan OA adalah jari-jari dari juring setengah lingkaran ini. Dan AO telah diketahui ukurannya yaitu A akar 2. Berarti OB juga
A akar 2. Dari sini maka kita bisa mendapatkan ukuran dari AB, yaitu 2 kalinya AO. 2 kali dari A akar 2 adalah 2A akar 2. Sekarang kita mempunyai 2 buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku AOR dan segitiga siku-siku ACB. Kita akan melihat hubungan dari 2 segitiga siku-siku ini. Untuk memudahkan, maka kita geser, kemudian kita amati dengan seksama. Nah, ternyata bahwa segitiga siku-siku AOR dan segitiga siku-siku ACB merupakan 2 segitiga siku-siku yang sebangun. Itu ilmunya sudah kalian pelajari di kelas 7 ketika belajar ilmu kesebangunan. Nah, karena segitiga AOR dan segitiga ABC keduanya sebangun, maka berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Kita lihat pada gambar yang sudah punya ukuran segitiga kecil AOR, kita ambil dulu sisi miring AR bersesuaian dengan sisi miring dari segitiga ABC, yaitu sisi AB. Maka AR ini nanti akan bersesuaian dengan AB. Pasangan berikutnya, sisi segitiga AOR kita ambil AO akan berpasangan dengan sisi segitiga ABC, yaitu sisi AC. Karena AO ini merupakan sisi siku-siku segitiga AOR, ukurannya adalah lebih panjang dari OR, dan AC ini sisi siku-siku segitiga ABC yang ukurannya lebih panjang dari BC. Artinya AO ini merupakan sisi yang ukurannya pertengahan, kita pasangkan dengan AC yang ukurannya juga pertengahan. Untuk CR akan berpasangan dengan CB, tapi CB di sini tidak ada ukuran, tidak perlu kita gunakan. Kita hanya butuh 2 pasang. Kita buat persamaan perbandingannya AR per AB, sisi miring segitiga kecil dibanding sisi miring segitiga besar, sama dengan AO per AC, sisi pertengahan segitiga kecil dibanding sisi pertengahan segitiga besar. Kita substitusikan nilainya. AR adalah A akar 3 ini per AB. AB adalah A akar 2 ditambah A akar 2. Ini sudah ada 2A akar 2. Sama dengan AO. AO adalah A akar 2 per AC. AC adalah 24. Perhatikan di sini ada A dan A, ini bisa kita coret sehingga A-nya di sini akan hilang. Seperti ini. Tinggal akar 3 per 2 akar 2 sama dengan A akar 2 per 24. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang. 2 akar 2 dikali dengan A akar 2 akan sama dengan 24 dikali akar 3. Kita tulis 2 akar 2 dikali A akar 2, di luar akar kalikan dengan luar akar, 2 dikali A 2A. Akar 2 dikali akar 2 sama artinya akar 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 2. Yang luas kanan 24 dikali 2 akar 3 adalah 48 akar 3. Dari mana bilangan 4 ini? 4 ini adalah 2 dikalikan hasil dari akar 2 dikali akar 2 adalah 2. 2 kali 2 4. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 4. Maka A sama dengan 12
akar 3. Gambar ini sudah tidak kita butuhkan, kita hapus. Ditanyakan keliling persegi OPQR yang sisinya adalah A1 dan A sudah kita dapatkan, yaitu 12 akar 3. Tinggal kita pasang rumus dari keliling persegi, yaitu 4 kali sisi. Sisinya A berarti keliling OPQR adalah 4A. A-nya 12 akar 3, kita substitusikan. Sehingga 4 dikalikan 12 akar 3, hasilnya adalah 48 akar 3. Nah, ternyata kembali ke sini ya, kembali di sini 4A sama dengan 48 akar 3. Ya memang kalau ini 4A ini sebenarnya adalah keliling dari OPQR. Baik, dengan demikian sudah kita pecahkan permasalahan, terjawab apa yang ditanyakan, yaitu berapa keliling dari daerah yang diarsir dengan warna biru, yaitu keliling persegi OPQR adalah 48 akar 3 satuan panjang. Karena di sini tidak menggunakan satuan senti atau meter ya, maka saya gunakan satuan panjang karena keliling. Kalau luas ya satuan luas. Nah, bagaimana? Asik ya? Iya. Memang belajar soal-soal HOTS itu cukup menantang tetapi mengasihkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini tadi benar-benar bisa dipahami, bisa memotivasi kalian dan menginspirasi untuk mengasah daya pikir kalian menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang kritis, menjadi orang yang punya kemampuan analisis tinggi, yang pada akhirnya nanti akan terbawa dalam karakter yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa tetap di channel yang sama di dalam tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.